Di sini kita akan membahas materi mengenai katabolisme glikolisis. Katabolisme glikolisis dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme, anabolisme. Katabolisme yaitu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. 4 tahapan katabolisme. Pertama, glikolisis. Kedua, deokarboksilasi oksidatif. Ketiga, siklus Krebs. Keempat, transport elektron. Tetapi pada kali ini kita hanya akan membahas mengenai glikolisis. Glikolisis yaitu pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma. Pada tahapan glukosa akan dipecah mendapatkan senyawa yang lebih sederhana. Gula akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NAD. Berikut merupakan proses glikolisis. Pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan heksokinase enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan menjadi edo dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan fosfofruktokinase enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat menjadi AT. Keempat, enzim adolas akan memecah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 3 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan 3 fosfat gliseraldehidra. Kelima, pada tahapan ini terjadi perubahan antara dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehidra 3-bifosfat. Namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3 pegal. Dari tahapan 1 sampai 5 dinamakan tahapan investasi energi karena terjadi pemakaian 2 ATP. Keenam, 3 pegal akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triose fosfat dehidrogenase. Pada tahapan ini, 3 pegal akan melepaskan elektron melalui transport elektron kena tambah sehingga akan menghasilkan NAD sebanyak 2 buah. Ketujuh, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahapan ini, 2 gugus fosfat akan berkaitan dengan 2 ATP sehingga akan menghasilkan ATP atau 2 energi yang berperan dalam tahap ini adalah fosfoliserokinase. Kedelapan, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kesembilan, 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfonol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Dan yang terakhir, fosfonol pirufat diubah menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinasa. Secara umum pada tahapan 1-5 disebut dengan tahapan investasi energi dan tahap 6-10 disebut dengan tahapan penghasil energi karena terjadi pembentukan ATP 4 buah.